Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawala amma ba'd. Kami sekarang akan menjelaskan tentang masalah najis, yang mana termasuk syaratnya sholat adalah suci dari najis. Najis ini kalau boleh dibagikan, najis ini ada tiga. Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Sedangkan najis hukmiyah dan ainiyah ini termasuk bagian daripada najis mutawassithah. Bila dilihat dari najis mutawassithah, najis intinya ini ada najis mukhaffafah, kan ada tiga seperti yang kita pelajari. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladzah. Najis mukhaffafah adalah najisnya bayi yang masih kecil, yang masih belum minum atau makan apapun kecuali air susu ibu. Ini namanya najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini cara mensucikannya, contoh umpama baju kita ini terkena najis mukhaffafah, kencingnya bayi yang masih belum makan atau belum minum apapun kecuali susu ibu, ASI. Bila terkena baju kita, maka cukup baju kita itu dikasih air, disiram dikasih air, meskipun nggak mengalir. Atau di sini lantai ada kencing bayi yang masih belum makan atau minum kecuali ASI, maka cara mensucikannya cukup dikasih air lalu dituangkan sedikit aja, pokok merata pada tempat kencingnya, maka ini langsung suci. Ini najis mukhaffafah, yaitu najisnya bayi, kencingnya anak bayi yang laki-laki yang masih belum minum atau makan kecuali air susu ibu. Yang laki-laki, kalau bayi perempuan bukan mukhaffafah, cuma laki-laki. Ini perbedaannya. Mukhaffafah adalah kencingnya bayi laki-laki yang masih belum minum atau makan apapun kecuali air susu ibu. Ya, seperti tadi cara mensucikannya cukup dikasih air. Ini najis yang pertama, mukhaffafah. Najis yang kedua yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah najis yang biasa, kotorannya hewan, kotorannya manusia, ada darah dan lain sebagainya. Ini semuanya najis mutawassithah. Cara mensucikannya najis mutawassithah ini gimana? Maka harus menghilangkan tiga jenis dari najis, yaitu warnanya harus hilang, rasanya juga harus hilang, baunya juga harus hilang. Contoh, baju kita terkena darah atau baju kita terkena celetong sapi, kotoran sapi. Cara menghilangkannya gimana? Nah, di lantai atau di baju. Maka cara menghilangkannya, baju kita yang terkena kotoran sapi, kotorannya hewan, bagaimana? Maka yang pertama kita hilangkan najisnya. Yang kedua yang harus hilang adalah rasanya. Jangan dijilat atau gimana pun, nanti pahit nanti ya jadinya. Caranya gimana? Maka perkiraan rasanya hilang, dihilangkan rasanya. Setelah itu dihilangkan baunya. Dan yang ketiga yaitu menghilangkan warnanya. Kalau ketiganya sudah hilang, maka baju atau apapun yang terkena kotoran hewan tadi jadi suci. Caranya ya dengan air. Kalau dihilang serai, ditiup nggak mungkin hilang ya. Jadi umpama ada kotoran hewan, ayam, lalu kita buang dari lemeknya, kita cuci pakai air, pakai sabun, baunya perkiraan hilang, warnanya hilang, rasanya hilang, baru itu suci ya. Ini najis yang nomor 2, mutawassithah. Tapi lain halnya umpama ada najis mutawassithah, contohnya kencingnya bayi atau kita ngompol, gampangnya gitu, kita tuh ngompol kemian ya, kita tuh ngompol. Maka cara menghilangkannya najis yang ngompol, kena ompol tadi, harus hilang rasa setelah disiram, atau harus hilang rasa, bau dan warna. Umpama masih ada,
Contohnya bau kita itu setelah dicuci berapa kali disikat, biasanya baunya masih ada. Iya, baunya tetap ada. Contohnya celana sarung kamu kena ampul, kadang sudah menginap 2 hari, bau pesingnya tetap ada kadang. Sikat dicuci, baunya masih ada. Tapi warna dan rasanya perkiraan sudah hilang. Maka ini dihukumi makfu, boleh, tetap dianggap suci. Ini kalau cuma baunya. Atau baju kita terkena kayak darah. Setelah dihilangkan, rasanya tidak ada, baunya tidak ada, cuma warnanya masih ada buram. Ini kotorannya masih ada, kayaknya warna kotorannya masih ada. Tapi rasa dan baunya sudah hilang, cuma warnanya kayaknya masih ada. Maka ini tetap juga masih dimakruh, termasuk suci. Ini cara menghilangkan najis. Tapi dan lagi nih, kalau warnanya masih ada, ya, baunya masih ada, rasanya tok yang perkiraan hilang, maka ini tidak dianggap suci, tidak dimakruh, karena warna dan warna dan bau kumpul jadi satu. Duanya ini kumpul jadi satu. Kalau cuma warnanya masih ada atau baunya masih ada, setelah disikat diri beberapa kali masih tetap, maka ini hukumnya makruh. Ini cara menghilangkan najis mutawassithah. Ngerti ya itu sahabat berarti ya? Ini termasuk cara contoh ya, najis mutawassithah. Yang terakhir yaitu najis mughallabah. Apa itu najis mughallabah? Najis dari 2 hewan, yaitu celeng, babi, celeng dan anjing. Ya. Babi dan anjing. Apabila kita terkena najisnya anjing atau najisnya babi, maka cara mensucikannya adalah dengan cara 7 basuhan. Contoh, kita bersama anjing, lalu baju kita kena diilat sama anjing, wuluwul kalbi. Maka cara mensucikannya baju kita atau kulit kita, maka kita tuh harus pakai 7 basuhan. Salah satu dari basuhan tersebut harus dicampur dengan debu. Ya, istilahnya ya katanya orang sini adalah celot, ya gampang ini, atau debu. Contoh tangan kita, maka kita tuh ambil air. Nah, ambil 1 ember, kita simuran pertama, cibuk yang pertama, kita ambil debu, kita campur dengan air tersebut. Setelah tercampur, maka kita siramkan kepada baju atau tangan kita yang terkena najisnya anjing. Yang dicampur debu ini yang lebih baik, yang disunatkan, yang lebih baik adalah siraman pertama. Ini yang dicampur debu. Setelah dicampur debu siraman tersebut 1 kali, yang 6 kali nggak usah campur debu, cukup air. Nah, setelah disiram sampai 6 kali, baru ini bersih. Ini kalau najisnya anjing atau celeng alias babi. Najisnya itu apa? Ya nempel, kita pegang anjing, kita tuh pegang babi, maka cara mensucikannya gitu. Kecuali anjing tersebut kering, tangan kita juga kering. Tapi kalau basah kayak ada keringat, maka cara mensucikannya harus kayak gitu. Karena kalau najis dengan kita bila sama-sama kering, ini tidak akan nular. Kalau sebagian salah satunya basah, maka ini akan nular, terkena najis. Ya, makanya kita hati-hati, kita harus jaga jarak dengan anjing, karena mensucikannya jarang kurang dilakukan. Setelah gigit anjing, pegang anjing kita basah, pegang babi kita basah, sucinya cukup disiram, maka itu tidak sah. Kalau tidak sah dibuat sholat, sholatnya tidak sah. Karena syaratnya sholat harus suci dari najis badan kita. Sedangkan badan kita atau baju kita tadi terkena anjing atau celeng. Ini termasuk cara menghilangkan najis ya. Dan demikianlah 3 syarat-syarat, 3 warna, 3 jenis daripada najis, yaitu mukhaffafah, mutawassithah, dan mughallabah. Secara ringkas,
najis mukhafafah adalah kencingnya bayi laki-laki yang masih belum makan atau minum kecuali ASI atau susu ibu. Yang kedua itu najis mutawasito, yaitu najis semuanya selain kencing anak kecil. Sedangkan yang ketiga yaitu najis mughalladzah, najisnya kita terkena najisnya babi dan anjing. Inilah penjelasan saya tentang masalah najis. Semoga keterangan ini bisa membawa manfaat, bisa membawa kita pengertian tentang apa itu najis, yang mana najis ini suci dan najis termasuk syarat daripada sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Rama.